Aku seorang wanita karir, istri, ibu rumah tangga, dan menantu yang baik di mata mereka. Tapi di mataku sendiri aku adalah tukang selingkuh, hobi pacaran dengan brondong, dan hobi cari jasa sewa pijit laki-laki di Twitter. Dan hadiah dari semua itu adalah aku sekarang terkena HIV. Awalnya aku sangat marah kenapa ini terjadi kepadaku. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Alasan aku melakukan itu karena aku tidak mendapatkan perhatian dari suami. Bahkan aku tidak pernah melarangnya apapun. Mau itu memberi kepada ibunya, weekend menyalurkan hobinya yang suka motor trail, futsal, nongkrong bareng teman. Seakan-akan semua tidak adil. Andai suamiku adalah suami yang baik aku tidak akan seperti ini. Dan sekarang imbasnya bukanlah suami yang harus sadar, tapi aku yang harus sadar. Suamiku adalah ayah yang baik untuk anak-anakku. Untukku, dia adalah seorang suami yang sangat dingin dan cuek. Weekend dia menyalurkan hobinya dengan motor trailnya, kami jarang berkomunikasi. Karena kebanyakan aku pulang kerja dia pergi kerja. Dia bekerja sebagai karyawan yang jam kerjanya bukan jam kerja kantor, dan aku seorang karyawan dengan jam kerja kantor. Aku tidak pernah melarangnya apapun, memberi uang kepada ibu mertua atau mengatur keuangannya. Orang lain dan teman-temannya bilang bahwa suamiku adalah suami yang sangat beruntung, karena aku tidak pernah mengekangnya atau sekedar menelepon dia untuk segera pulang ketika dia di luar. Tentu saja aku tidak peduli, karena aku punya seseorang yang lain yang lebih perhatian kepadaku. Aku sangat suka sekali pacaran dengan brondong, aku menyalurkan sifat wanitaku kepada mereka. Aku merajuk kepada mereka, marah ketika chat aku tidak dibalas oleh mereka, bawel kepada mereka. Ketika mereka tidak memenuhi keinginanku atau cuek kepadaku maka aku akan dengan gampang membuang mereka dan aku akan mencari brondong yang lain. Aku tahu mereka tidak mencintaiku, mereka hanya ingin uangku. Tapi aku pikir itu adil selama mereka selalu ada untukku. Aku tidak mengharapkan cinta dari mereka. Karena sama saja itu dengan membodohi diri aku sendiri. Mereka bilang wanita akan kuat ketika suaminya tidak punya apa-apa. Tapi seorang wanita tidak akan kuat ketika tidak dapat perhatian dari suaminya. Dan itu benar saya alami. Semua aku lakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga saya. Saya mencari kebahagiaan saya di luar rumah. Dan suami saya bebas melakukan apa saja. Tapi ternyata prinsip saya salah. Dan sekarang aku mulai ikhlas. Aku mulai berhenti selingkuh. Awalnya tidak ada yang tahu bahwa aku terkena HIV. Berhubungan badan dengan suami pun, aku sering menolak. Awalnya aku bilang kepadanya bahwa aku sering sakit karena aku tidak cocok KB. Tapi lama-kelamaan aku jujur kepadanya bahwa aku terkena HIV. Aku jujur kepadanya tentang HIV tapi aku tidak pernah jujur kepadanya kenapa aku bisa sampai kena HIV. Aku hanya bilang mungkin dari jarum suntik atau apapun itu. Perselingkuhanku, aku kubur dalam-dalam. Dan menjadi rahasia terbesarku sampai saat ini. Tapi semua ada hikmahnya bagiku. Karena semenjak suamiku mengetahui aku kena HIV dia sangat baik kepadaku dan menjalankan peran suaminya dengan baik walau dia harus banyak menyesuaikan diri dari nol, karena pasti sulit bagi dia untuk tidak main bersama temannya. Aku ingin sekali sare masalah aku kepada wanita di luar sana untuk tidak meniru perbuatan yang aku perbuat. Karena jujur aku sangat menyesal. Aku sudah berhenti dengan semuanya. Aku mengubur rahasiaku semuanya. Aku mulai ikhlas dengan semuanya dan berusaha menjadi ibu yang baik di terakhir kehidupan aku. Komunikasi dan saling mengerti adalah hal penting di aspek rumah tangga. Sedangkan egois adalah awal kehancuran di dalam rumah tangga.